Unique. Shalom. Shalom. Apa kabarnya kalian semua yang di rumah? Kami berharap kalian semua yang di rumah tetap baik-baik aja, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap setia dalam ibadah-ibadah yang ada. Selamat datang kembali dalam acara ibadah unik pada hari ini. Saya Jennifer dari Bekasi. Saya Erwin. Saya Cinta. Dan saya Abraham. Selamat beribadah dan selamat melayani dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur dimanapun kami berada pada saat ini. Kau boleh memperkenankan kami, Kau boleh memberikan kami waktu juga untuk beribadah, memuji, mengangkat nama-Mu. Ya Tuhan, dan Kau berkati ibadah kami dimanapun kami berada, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau menyatu dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari siapkan hati teman-teman semuanya. Mari datang sama Tuhan Yesus dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hatimu teman-teman. Mari bersyukur buat rahmat yang Tuhan beri, buat kesehatan, buat keluarga, buat pelayanan, buat semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Oh, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Katakan kami ragu Tuhan, takkan ku malu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakan aku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan kami. Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan bukan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di tengah pandemi yang sedang kami alami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Untuk itu kami selalu percaya dan tidak akan gentar untuk apapun yang sedang terjadi atau apapun yang akan terjadi nantinya. Karena kami percaya semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu semakin erat bersekutu dengan-Mu. Kami berdoa agar firman-Mu pada saat ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga dapat menuntun langkah kami selangkah demi selangkah. Roh Kudus tolong mampukan kami, agar kami mengerti dan memahami, sehingga kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Soul Catcher. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, doa saya supaya teman-teman Soul Catcher dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan yang sehat, amin. Tetap bersukacita, amin. Oke, kita tahu di luar sana mungkin keadaan tidak seperti yang sedang kita harapkan. Tetapi doa saya agar teman-teman selalu memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, pesan senior pastor kita, Bapak Pendeta Dr. Sudarmaji Said, yaitu mari beribadah dengan sukacita, amin. Judul khotbah saya pada hari ini adalah God is the law. God is my law. Sekarang buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 22
ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. God is my law and God is my law. Perhatikan ayat 37, 38 dan 39. Ada beberapa kata penting di sini yang akan saya bahas. Di dalam ayat ke-37 ada kata penting yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Yang di dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape. Yang artinya kasih yang total, kasih yang gak main-main, kasih yang gak mementingkan diri sendiri, kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, kasih yang tidak egois. Ya, agape ini sangat identik dengan kasih Allah terhadap ciptaannya. Oke. Lalu di dalam ayat ke-38 ada dua kata penting di sini yaitu yang terutama dan yang pertama. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata megas dan protos. Yang artinya jika di bahasa Indonesia kan menjadi itulah hukum yang agung. Suatu perintah yang harus dilakukan sebelum perintah-perintah yang lain. Suatu perintah yang mendahului perintah yang sudah ada. Oke, sekarang di dalam ayat ke-39 ya, di sini ada kata yang menarik yaitu kasihilah sesamamu manusia. Nah, yang menarik di sini adalah kata kasih yang digunakan juga kata agape. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin beberapa teman-teman soul catcher dimanapun teman-teman berada, pasti udah tahu ya bahasa Yunani untuk kasih itu ada bermacam-macam. Ada kasih eros, kasih philia, lalu kasih storge, dan juga terakhir kasih agape. Kasih eros itu biasanya berhubungan dengan emosi dan kehangatan untuk hubungan suami istri gitu ya. Lalu kasih philia itu untuk kasih antar sesama manusia, persaudaraan. Dan juga ada kasih storge yang untuk ikatan keluarga. Nah yang tadi saya jelaskan adalah kasih agape, kasih yang paling tinggi tingkatannya. Ya, kasih yang tanpa syarat seperti Allah mengasihi manusia. Namun kata yang digunakan di ayat ke-39 ini menggunakan kata agape. Kasih untuk menyatakan kesesama manusia. Ini unik. Nah, lalu ada kata yang unik yang lainnya adalah dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya. Di sini menggunakan kata deuteros jika diterjemahkan, ya kan begini. Guru, hukum manakah yang terutama? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan deuteros, dan sekali lagi menyatakan sebuah pengulangan di sini, sebuah pengulangan yang sama pentingnya dengan hukum yang terutama tadi. Jadi kita nggak bisa hanya melakukan hukum yang pertama, kita nggak bisa pilih-pilih. Saya hanya mau melakukan hukum yang pertama aja, saya nggak mau melakukan hukum yang kedua, nggak bisa. Jadi kita harus bisa melakukan kedua hukum ini. Nah, kalau saya terjemahkan begini teman-teman, dalam ayat ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu, amin. Nah, sebuah kasih yang total, sebuah kasih yang gak main-main, yang tanpa syarat gitu kan. Nah, ketika Yesus menebus dosa kita, dosa umat manusia, apakah Yesus hitung-hitungan? Lu udah gue tebus, berarti lu harus mau ngikutin gue. Enggak gitu. Kasih ini ikhlas, tulus, melakukan tanpa mengharapkan imbalan. Inilah hukum yang terutama, yang terpenting yang Yesus ajarkan. Nah, selanjutnya hukum yang gak kalah pentingnya itu mengasihi sesama kita, kasih agape. Nah pertanyaannya, kasih manusia itu pasti bersyarat, betul? Contohnya kalian yang sedang pacaran. Ya, salah satu dari kalian atau kalian aja hanya memberi, ya kan?
Misalkan salah satu nih, saya hanya ngasih doang, ya kan? Tapi nggak pernah dikasih. Coba deh teman-teman ya, 1-2 tahun pasti protes. Karena itu kasih manusia itu bersyarat. Ya. Lalu gimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama kita tanpa syarat? Ya. Sebelum saya jawab, mari kita perhatikan konteks ayat ini terlebih dahulu biar kita nggak bingung. Nah, jadi suatu ketika orang-orang Farisi itu sedang mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam terkait dengan kebangkitan orang mati. Lalu ada satu orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus seperti yang tadi. Jadi hukum manakah hukum yang paling terutama dan yang pertama? God is the law and God is my law. Tuhan adalah hukum itu sendiri yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Jadi hukum yang manakah yang terutama? God is the law, God is my law. Sama-sama katakan dengan saya, God is the law and God is my law. Lalu apakah berarti kita wajib mengikuti segala peraturan, segala hukum yang ada di dalam perjanjian lama? No. Coba baca lagi di ayat ke-40. Di sini dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai hukum kita menjadikan Tuhan sebagai pedoman hidup kita telah melakukan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebanyak 613 perintah yang tercatat di dalam hukum Taurat, itu sudah kita lakukan. Nah, ada 2 pertanyaan penting untuk teman-teman renungan. Ya. The first question is, can we make God as our law? Pertanyaannya, bisa nggak kita menjadikan Tuhan sebagai hukum, sebagai pedoman dalam hidup kita? Actually you can, seharusnya kamu bisa. Because God is the law and God is love. And love can enable us to make God as our law. Karena Tuhan adalah hukum dan Tuhan itu adalah kasih. Nah, kasih ini yang akan memampukan kita menjadikan Tuhan sebagai hukum, sebagai pedoman dalam hidup kita. Role model kita itu harus Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan tersebut. Nah, and the second question is, would you like to be part of God's love story? Bahasa simpelnya gini, kalau tadi ditanya bisa nggak? Jawabannya seharus kamu bisa. Sekarang kalau udah bisa, kamu mau nggak ngelakuin itu? Mau nggak kamu menjadi bagian dari kisah cintanya Tuhan? Kenapa kisah cintanya Tuhan? Karena dengan kita menjadi pelaku dari firman Tuhan tersebut, ya, kita telah menjadi surat pujian, kita menjadi surat Kristus yang terbuka, ya, kita dapat dilihat oleh orang, bukan hanya orang-orang yang di gereja, mungkin kita yang pelayanan, kita main musik, kita yang menjadi worship leader, ya, kita yang berkhotbah, itu hanya dilihat orang di gereja. Mimbar kita sesungguhnya itu ada di luar sana, di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bersosial dengan sesama kita. Nah, sekarang balik lagi pertanyaan, mau apa enggak? Karena tadi sudah dibilang bisa atau enggak, jawabannya seharusnya kamu bisa. Nah, sekarang mau apa enggak? Di rumah, di kantor, ya misalnya kita ngelihat ada duit geletakan gitu. Waduh, mumpung lagi kantong kering nih kan. Nah, terus kita ambil. Nah, pertanyaannya, ketika kita ambil apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama kita? Kita ngerugiin Tuhan enggak? Kita ngerugiin orang lain enggak? Contoh lagi, kalau di Jakarta itu ada namanya jalur Transjakarta. Wah kan lagi jalan, ternyata kita lihat ke depan macet total. Di samping jalur Transjakarta itu jalanannya kosong. Nah, pilihannya kita mau ngikutin jalur yang macet atau kita langsung nyalip ke dalam jalur Transjakarta yang kosong, ya kan? Nah, pertanyaannya ketika kita lewat jalur tersebut, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama kita ngerugiin orang lain enggak? Ya. Teman-teman jawab sendiri aja. Lalu contoh yang lain, ya kan? Ketika di gereja atau di tempat-tempat beraktivitas kita lainnya, kita ada selek sama orang gitu kan, kita nggak mau teguran ya. Setiap orang itu bikin
satu kesalahan langsung kita ungkit-ungkit terus, ya kan? Nah giliran kita bikin kesalahan, diungkit-ungkit lagi sama orang itu. Nah kan akhirnya berantem terus gitu kan. Ya, doanya sih ya kita mengampuni, ya kan? Dia doanya gini, ya Lord, saya mengampuni segala kesalahan yang dia perbuat. Tapi kalau mau dibalas sekarang juga nggak apa-apa, ya nggak gitu ya. Nah pertanyaan ketika kita berbuat demikian terhadap orang tersebut, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama kita? Makanya tadi saya tanya, pertanyaannya mau nggak kamu memberikan kasih itu, kasih yang tulus, yang tanpa syarat itu? Ya, jadi gini nih, Koling, gue sih sebetulnya mau aja negor dia, tapi dianya belum tentu mau negor gue balik kan? Jadi ya gue males deh. Nah, itu yang saya bilang tadi, kasih manusia itu selalu bersyarat, ya. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau memberikan sesuatu, kita mau mengasihi dia kalau dia juga melakukan hal yang sama. Nah, itu tadi yang saya bilang, kasih manusia itu bersyarat. Guys, saya kasih tahu ya, yang namanya kasih itu merupakan kata benda dan juga kata kerja. Kalau kalian nggak percaya, cek aja ke guru bahasa Indonesia kalian. Ya, kata benda di sini merupakan kata yang menjelaskan tentang sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa disentuh. Nah, lalu kalau untuk kata kerja merupakan kata yang menggambarkan tentang suatu kegiatan. Jadi kasih itu ditunjukkan, ya selain ditunjukkan kasih itu juga dilakukan. Contohnya gini, misalkan saya sedang pacaran, lalu pas Valentine saya nggak memberikan apa-apa gitu ke pasangan saya. Ya pokoknya pacar gue udah tau lah kalau gue sayang sama dia. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain. Nah ini nggak klop namanya. Kalau teman-teman bilang kasih itu harus ada ditunjukkan, kasih itu juga harus ada yang dipraktekkan. Tapi enggak, ini hanya contoh, jangan habis ini pada nuntut pasangan kalian ya. Nah, kok bertentangan dengan agape tadi? Nah, penjelasan saya bukan saling bertentangan, jadi begini, agape itu kasih yang tanpa syarat. Ya. Seumur hidup manusia, entah itu dari lahir sampai meninggal nanti, kehidupan ini merupakan sebuah pelajaran. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita berjuang. Kita berjuang untuk apa? Kita berjuang untuk sempurna. Kita berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin saat ini kita masih belum bisa sempurna. Mungkin saat ini kita nggak bisa lah pokoknya. Tapi kalau nggak bisa itu kita nggak mau melakukan apapun, kita nggak mau usaha, ya kan? Kalau kita belum bisa mengampuni misalkan, kita harus belajar untuk mengampuni. Paling tidak mulai dari mendoakan. Nah, mulai dari tersenyum kita ketika saling bertemu. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Kasih itu merupakan hukum Allah. Because God is the law and God is my law. Amin. Nah, itu contoh yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin sepele, tapi ini merupakan sebuah contoh yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kalau teman-teman bisa dan mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan setia, ya kan? Dengan kasih, ya, teman-teman mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu, ya, maka teman-teman akan mendapatkan apa yang menjadi bagian dari teman-teman. Jangan jadi anak muda yang kumatan. Jangan jadi anak muda yang normal di mata dunia ini. Sebab hidup itu hanya sementara, ya. Dunia ini pun hanya sementara, tetapi apa yang kita putuskan saat ini, ketika kita bisa dan kita mau, itu akan selamanya kekal, itu akan selamanya teringat. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
di ibadah unik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.